Gue ada nih satu kisah nyata mengerikan yang wajib lu tonton sampai habis, yang dimana di tengah video gue akan menyuruh lo nebak siapa pelakunya. Jadi sebelum itu, hai semua, nama gue Didis dari Indonesia. Subscribe ke channel ini, nyalakan notifikasi bell supaya tidak ketinggalan untuk video gore, subscribe dan video sakit. Setelah sudah siap, langsung saja kita ke video kisah nyata mengerikan untuk episode hari ini. Pada tahun 2002 ada seorang pria bernama Oki Albert Kite Junior atau sering dipanggil AI. Dia dikenal sebagai pria yang baik dan santai, tipe pria yang tidak punya musuh untuk dibicarakan, bahkan tentang mantan istrinya yakni Gail yang telah dia ceraikan di tahun 2002 yang lalu. Tapi saat mereka bercerai, mereka masih tuh menjalani hubungan baik. Lama setelah mereka berpisah, dan AI berusaha keras untuk menjaga hubungannya tetap baik dengan putri tirinya yang bernama Julie. Di awal tahun 2004, AI menjalani gaya hidup yang bahagia. Habis bercerai, dia semakin riang meskipun telah kehilangan istri dan putri tirinya. Dia lebih fokus ke pekerjaannya lagi, dan hanya 2 tahun sebelumnya, pria berusia 53 tahun itu sekarang telah membeli townhouse 2 lantai di Aurora, Colorado. Lantai 2 dia huni, lantai bawah dia sewakan, dan dia juga mendapatkan pekerjaan baru di perusahaan konsultan Carter Douglas. Selama acara kerja, dia juga kebetulan bertemu dengan seorang wanita baru yang menawan bernama Linda Angelo Paulos. Pasangan itu dengan cepat berangkat dan mulai percintaan yang baru, yang dengan cepat berkembang menjadi suatu yang lebih serius. Sekarang dengan pasangan baru, pekerjaan baru, dan kebahagiaan baru, hanya ada satu hal yang masih membutuhkan yang baru, yaitu penyewa apartemen itu. Itu saja yang belum dia dapatkan. Selain itu, dia sudah mendapatkan kebahagiaan semuanya. Seperti yang gue sebutkan tadi, townhouse AI di Aurora adalah 2 lantai. Dia tinggal di lantai paling atas dan menyewakan lantai bawah untuk mendapatkan sedikit uang tambahan setiap bulannya. Sampai pada bulan Mei 2004, penyewaan sebelumnya telah pindah, sehingga AI sedang mencari teman serumah baru untuk mengisi kamarnya yang kosong. Dia memasang iklan di perpustakaan Universitas Colorado, dan pada tanggal 9 Mei ada tuh seorang pria bernama Robert Cooper yang tertarik menyewa apartemennya. Pria yang bernama Robert Cooper baik. Siapapun Robert Cooper ini, dia terdengar putus asa mencari tempat tinggal dan ingin pindah secepatnya. Mungkin dia mengatakan kepada semua melalui telepon bahwa dia bisa mendapatkan uang jaminan dan uang sewa bulan pertama untuknya. Pada hari yang sama, untuk mengamankan sewa tersebut, Tuan Cooper juga menyebutkan bahwa dia bekerja di Sumur Fargo, mengatakan bahwa dia baru saja dipindahkan dari timur pantai dan tempat kerjanya yang baru lumayan dekat tuh dengan apartemen AI. Karenanya, mengapa dia membutuhkan tempat tinggal, Robert Cooper mencentang semua kotak dan terdengar seperti pria yang cukup baik. Jadi AI setuju untuk menyewakan kepada Cooper. Mungkin dia berpikir ini bisa menjadi awal dari persahabatan yang baru. Dalam 3 hari ke depan, pacar AI yakni Linda datang ke townhouse untuk mengunjunginya. Dia kebetulan tiba saat AI sedang mengajak Robert Cooper berkeliling apartemen di lantai bawah. AI bilang tuh ke Linda jika dia ingin bertemu penyewa baru ini, ada nih satu orang yang pengen nyewa apartemen gue, namanya si Cooper. Linda pun menjawab, dia bilang tentu saja gue akan senang juga jika ada yang menyewa apartemen lo. Tapi sebelum bertemu dengan Cooper, Linda itu keburu kebelet dan dia langsung tuh menuju kamar mandi. Dalam waktu singkat jangka waktu Linda berada di dalam kamar mandi, Cooper memberitahu AI bahwa dia telah lupa tentang janji penting yang dia miliki dan buru-buru tuh keluar.
Ketika Linda melangkah keluar dari kamar mandi, dia hanya melihat sekilas punggung Cooper saat dia pergi. Menurut Linda dan beberapa tetangga lainnya, dia adalah seorang pria berpakaian bagus yang tampaknya berusia akhir 30-an atau awal 40-an, dengan tinggi sedang dan berbadan tegap, dengan rambut keriting gelap. Terutama Linda mengatakan bahwa dia berjalan dengan pincang dan membawa sebuah, entah apa itu, dia pun gak tahu. Dia tidak terlalu memikirkannya. Kepergian cepat Robert Cooper, mungkin dia benar-benar punya kepentingan lain yang sangat mendesak sebelumnya, atau mungkin dia punya masalah kecemasan sosial dan tidak ingin bertemu Linda. Karena alasan apapun, itu bukan masalah besar selama karena pria itu tetap membayar sewanya dan dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 22 Mei, AI mengantar Linda ke bandara. Dia melakukan perjalanan selama seminggu ke pantai Virginia, sementara AI menyelesaikan kontrak dengan Mr. Cooper dan membantunya menetap. Cooper mengatakan dia membutuhkan bantuan untuk memindahkan kursi berlengnya, menuruni tangga atau sesuatu seperti itu, dan sebagai pria yang baik, AI dia menawarkan untuk membantunya. Kembali ke Linda, pesawat Linda mendarat dengan selamat hari itu juga, dan dia menelpon AI pada jam 3.30 sore untuk memberitahunya bahwa dia sudah sampai. Tapi ada sesuatu yang aneh dengan panggilan telepon itu. AI biasanya pria yang sangat ceria dan gembira, tapi tiba-tiba di telepon itu dia diam-diam saja, perhatiannya teralihkan. Mungkin saja dia sibuk membantu Cooper, firasat Linda yang masih dalam positive thinking. Lalu Linda mengucapkan selamat akhir pekan dan mereka berdua saling bertukar pikiran. Sebelum menutup telepon, Linda tidak tahu bahwa dia tidak akan pernah berbicara dengan AI lagi, dan tidak akan ada orang lain yang tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi pada AI. Sampai pada tanggal 24 Mei, hanya 2 hari setelah kepergian Linda, ketidakhadiran AI di tempat kerja diketahui oleh bosnya. Bosnya itu sedikit mengkhawatirkan AI. AI adalah pekerja yang rajin dan tepat waktu. Dia tidak akan mengambil cuti sehari tanpa memberitahu perusahaan. Bos mencoba menelpon AI tetapi tidak mendapat jawaban. Untuk amannya, dia menelpon saudaranya yang bernama Barbara dan bertanya, saudara lo udah lama nih nggak masuk kerja. Apa hal nih? Kamu tahu dia berada di mana?" Dan Barbara menjawab, "Gak tahu tuh dia di mana. Gue nggak bersamanya." Diketahui Barbara tidak tinggal di Colorado. Jadi dia kemudian menelpon pihak berwenang setempat. Dalam beberapa menit, petugas sedang dalam perjalanan ke rumah AI untuk melakukan pemeriksaan kesejahteraan. Mereka mengetuk pintunya, tetapi tidak ada yang menjawab, dan menyadari bahwa pintunya dibiarkan tidak terkunci. Para petugas perlahan masuk dan melihat sekeliling berharap menemukan jejak AI. Setelah lama mencari, pihak polisi mereka menemukan lebih dari sekedar jejak di dasar tangga yang menuju ruang bawah tanah. Mereka menemukan AI dalam keadaan mabuk dan terbaring, tertelungkup di genangan darahnya sendiri, dalam keadaan tragis seperti telah dipukul di bagian belakang kepala dengan benda tumpul saat berjalan menuruni tangga. Tetapi bukan pukulan itu yang membuatnya kemungkinan besar saat tidak berdaya. Di bawah tangga ada orang yang menyerangnya, mengikat lengan dan kakinya di belakang punggung dan kemudian menyiksanya selama berjam-jam. Di telapak kakinya sangat memar dan bengkak karena berulang kali seperti dipukul dengan tongkat baja. Suatu bentuk hukuman yang dikenal sebagai felaka. Pisau tajam dari dapurnya telah dimasukkan ke dalam telinganya hingga ke bahunya dan bahkan ke dalam celah tepat di atas matanya dengan cara yang tidak biasa, di mana AI telah terikat, dibuat tak mungkin dia bisa bergerak. Yang bisa dia lakukan hanya menahan rasa sakit. Akhirnya siapapun yang melakukan hal ini padanya telah menghabisinya dengan 22 tusukan di bagian dada, kepala, dan leher. Pukulan terakhirnya begitu ganas hingga kepala AI hampir terlepas dari badannya sendiri. Dengan memuakkan, setelah mengambil nyawa AI, sang pembunuh kemudian membuat dirinya sebagai tuan rumah di rumah dia.
membersihkan tempat kejadian, memakan makanan dari lemari es AI, mengenakan pakaian burung hantu AI, mandi di kamar mandinya, dan bahkan tidur di tempat tidurnya. Jadi sekiranya siapa dalang dari kasus pembunuhannya AI ini, yakni ada 4 orang yang kemungkinan kuat orang yang pasti terlibat dalam kasus ini, yakni Barbara kerabatnya AI, Linda pacarnya AI, mantan istri AI, dan Cooper orang yang menyewa apartemennya AI. Ini kasus yang paling mudah untuk diteka pelakunya. Jadi siapkan jawaban lo dan gue kasih waktu 10 detik untuk menebak siapa pelakunya. Dan gue ingin lo kunci jawaban lo mulai dari sekarang. Jika lo menebak pelakunya adalah mantannya AI, lo goblok. Jadi pelakunya Cooper. Lah kenapa Cooper? Dia baru saja bertemu dan tidak ada dendam dan konflik lain. Jadi gue akan jelaskan yang sebenarnya terjadi. Cooper mungkin telah tinggal di rumah AI selama lebih dari sehari penuh. Setelah membunuhnya, mungkin Cooper ingin tahu bagaimana rasanya menjadi korbannya. Mungkin dia hanya merasa senang karena tetap berada di tempat kejadian. Mungkin menghilangkan nyawa AI tidak cukup dan dia ingin menjaga privasinya juga. Apapun yang ada di kepala pria itu jelas bagi penyelidik bahwa mereka tidak berurusan dengan pembunuh biasa. Siapapun Cooper ini, dia tidak mengenalnya secara pribadi. Tetapi tetap saja itu bagus, kepuasan dipekerjakannya dan dia pasti sudah merencanakan ini sejak lama. Jadi polisi bingung nih apa motif dan alasannya si Cooper. Mereka lalu memanggil detektif untuk menyelesaikan kasus ini. Diketahui detektif ini bernama Thomas Subeski. Thomas percaya bahwa AI dipukul di kepala saat membantu penyewa barunya Robert Cooper pindah ke apartemennya ini. Ini adalah tersangka yang jelas. Sekarang semuanya yang harus dilakukan pihak berwenang hanyalah melacaknya karena dia belum ditemukan. Mereka menemukan kontrak sewa kusut antara Cooper dan AI di tempat sampah dapur. Kontrak itu berisi semua informasi pribadi Cooper, tetapi jelas itu semua dibuat-buat. Diketahui nomor jaminan sosialnya milik seorang 80 tahun wanita yang tinggal di Indiana. Alamatnya untuk sebuah sekolah dasar di Denver. Nomor telepon referensinya dari desa pensiunan Aurora, dan nama Robert Cooper tentu saja adalah alias. Tidak ada orang dengan nama itu yang bekerja di Wells Fargo atau pindah ke daerah itu. Karena orang ini memilih untuk menargetkan AI bukan karena dia mengenalnya, tetapi karena dia punya apartemen untuk disewa. Mereka tidak punya banyak hal untuk dikerjakan, tetapi mereka punya sesuatu yang berharga. Ketika pelaku akhirnya meninggalkan townhouse, dia mengambil kartu debit dan alat-alat AI. Dia kemudian mengemudikan kendaraan AI ke ATM terdekat, di mana dia menarik $1.000 uang tunai korbannya dengan susah payah. Sambil melakukan hal itu, kamera internal ATM mengambil beberapa gambar si pembunuh. Wajahnya tersembunyi di balik topeng Sky. Anehnya, AI memiliki lebih banyak tabungan dalam ceknya. Akun dan pelakunya bisa mengambil jumlah yang jauh lebih besar jika dia mau, tapi karena alasan tertentu hanya mengambil $1.000. Sekali lagi, uang jelas bukan motif orang ini. Dia tidak menyiksanya dan kemudian mengambil nyawanya demi keuntungan finansial. Dia melakukannya hanya karena dia ada kesempatan. Setelah menarik uang itu, dia kembali ke townhouse AI, melepaskan semua bilah yang telah dia masukkan ke dalam AI dan kemudian meletakkannya di wastafel dapur bersama dengan batang baja. Dia juga menuangkan pemutih ke seluruh bilahnya saat dia pergi ke saluran pembuangan kamar mandi untuk menghilangkan bukti DNA yang dia tinggalkan. Akhirnya dia berjalan keluar dari pintu depan dan menghilang di malam hari. Hingga hari ini tidak ada yang tahu siapa sebenarnya Robert Cooper atau mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan. Dia telah berhati-hati untuk tidak pergi di balik jejak identitasnya. Bahkan di dalam menjelang pembunuhan, satu-satunya bukti yang dia tinggalkan adalah nomor
teleponnya yang dia gunakan untuk menghubungi AI sejak awal. Tetapi ternyata dia benar-benar menggunakan telepon itu yang ditemukan di pusat kota Denver, dan penyelidik dapat mengetahui 711 Cooper mana yang membelinya dari dekat perpustakaan Universitas Colorado. Tetapi Cooper telah menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Dia telah menunggu 30 hari untuk mengaktifkan Bernatonnya dan menebak berapa lama 711 itu menyimpannya. Rekaman CCTV sebelum menghapusnya dapat 30 hari. Cooper juga cukup pintar untuk tidak memanggil orang lain menggunakan ponsel itu. Jadi sayangnya bukti yang tampaknya penting itu ternyata tidak berharga. Tuan Cooper sangat metodis karena para penyelidik akan datang untuk mengetahui sebelum hari pembantaian itu. Yang mendadak banyak tuan tanah lainnya di Aurora telah meninggalkan iklan di perpustakaan Universitas Colorado mencari penyewa untuk menyewa kamar kosong. Banyak dari mereka telah dihubungi oleh seorang pria yang menyebut dirinya Robert Cooper. Bahkan beberapa dari mereka bertemu dengannya. Seorang tuan tanah yang menggambarkan sebagai seorang pria berpakaian bagus yang berjalan tanpa hambatan. Tuan tanah lain yang kebetulan akrab dengan dialek Eropa mengatakan bahwa pria itu berbicara dengan aksen khas Romania. Menurutnya Cooper orang Romania yang menghabiskan banyak waktu untuk memeriksa jendelanya. Kedua tuan tanah setuju bahwa dia mengeluarkan getaran menyeramkan dengan salah satu dari mereka mengatakan bahwa dia membuat rambut di belakang lehernya berdiri, dan karena itu mereka berdua menolaknya dengan baik. Intuisi mereka kemungkinan besar akan menyelamatkan hidup mereka, dan jika mereka tidak melakukannya mengikuti naluri mereka, maka mereka akan sama nasibnya dengan AI. Karena kasus AI masih belum terpecahkan sampai hari ini dan identitas sebenarnya dari Robert Cooper tetap tidak diketahui. Yang terselubung dalam misteri, namun keberanian dari tindakannya, jumlah usahanya yang dia lakukan untuk menemukan korbannya, dan waktu yang diinvestasikan dalam merencanakan semua ini, efisiensi yang dia lakukan menghilangkan kepercayaan diri yang ditunjukkan dengan tetap berada di tempat kejadian, dan kegembiraan yang dia jelas-jelas dapatkan dari pekerjaannya dengan baik. Semuanya membuat gue bertanya-tanya, apakah ini benar-benar hanya kesepakatan satu kali, atau apakah AI hanyalah korban lain dalam resume pembunuhan ini? Banyak detektif internet percaya bahwa itulah masalahnya. Dia telah mencoba menghubungkan Robert Cooper dengan pembunuh lain yang tertangkap, mencoba menggunakan korbannya adalah orang-orang sepertinya Roy Carles Waller yang juga suka menyamarkan identitasnya. Amunisinya sangat mirip dengan pelaku dalam kasus ini, dan foto ATM pasti memiliki kemiripan yang mencolok dengan dia. Yang masih sampai saat ini belum ada hubungan pasti yang diketahui. Tapi ada kabar baik bahwa sejumlah kecil DNA milik seorang pria tak dikenal ditemukan di tangga ruang bawah tanah di rumah AI. Ini dijelaskan melalui database otoritas, dan meskipun tidak ada kecocokan yang pernah terjadi, ternyata DNA mengungkapkan bahwa laki-laki tak dikenal ini adalah keturunan Eropa Tenggara. Dengan menggunakan kemajuan teknologi forensik, sedimen komposit baru-baru ini mampu membuat gambar wajahnya, sosok 3D. Ini adalah Robert Cooper dulu dan sekarang. Dengan perkembangan seperti ini masih terus berlanjut, dibuatlah lebih banyak lebih dari satu dekade setelah kejadian itu. Mungkin suatu hari sosok yang luar biasa jahat ini akan diadili, dan lubang kelinci ini akan diisi dengan sedikit keberuntungan. FBI mungkin bisa memetakan silsilah keluarganya dan menemukannya seperti itu dalam waktu dekat. Sampai saat itu yang bisa kita lakukan hanyalah bergidik pada kenyataan bahwa orang-orang seperti Robert Cooper benar-benar ada, dan bahwa pada hari tertentu mereka dapat memilih untuk menargetkan lo. Dan berhati-hatilah, dan gue juga berhati-hati. Dan jadi itu saja kasus dari Robert Cooper yang sampai saat ini belum tertangkap. Tapi sketsa wajahnya udah dibuat. Kalau saja si Linda tadi nggak kebelet ke kamar mandi dan dia bertemu Cooper, fiksi tertangkap tuh penjahat. Jadi sekian video ini gue bahas, dan sampai jumpa di video selanjutnya, and see you in the next video. Bye bye.